Mari kita lanjutkan pembacaan buku Jurnal Perempuan volume 25 nomor 3 Agustus tahun 2020. Jurnal Perempuan ke-106. Kita ke tulisan kedua. Tulisan kedua berjudul Perlindungan Perempuan Pekerja Migran, Pembaharuan Hukum yang Tertunda. Karya Sulistyowati Irianto dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Abstrak. Suatu terobosan dalam bidang perlindungan pekerja migran, sebagian besarnya perempuan, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini lahir 13 tahun kemudian menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang menurut banyak kajian dan dalam praktiknya menyebabkan banyak persoalan. Undang-undang baru ini tampak bersifat progresif, telah banyak mengakomodir pengalaman dan realitas pekerja migran. Namun ketika diperiksa dengan pendekatan jurisprudensi feminis dan menyandingkannya dengan berbagai pasal dari berbagai instrumen hukum lain yang berperspektif keadilan gender, maka tampak adanya ruang-ruang kosong yang tidak spesifik menyebutkan perlindungan bagi perempuan. Ruang kosong itu bila tidak segera diisi dengan peraturan pelaksanaan di bawahnya akan kurang maksimal dalam memberi perlindungan bagi pekerja migran perempuan. Temuan penelitian lapangan di 3 wilayah, yakni Sukabumi, Lampung, dan Jakarta, menunjukkan bahwa literasi hukum yang meliputi pengetahuan tentang undang-undang baru ini belum terbangun. Di sini letaknya tantangan baru bagi implementasi undang-undang ini ke depan. Kata kunci: jurisprudensi feminis, pekerja migran, keadilan gender, dan literasi hukum. Pengantar. Di tengah berbagai kisah muram tentang proses perumusan hukum dalam tahun-tahun terakhir dan implementasi penegakannya yang membingungkan, patut dicatat lahirnya suatu instrumen hukum yang menjanjikan. Kelahiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI yang amat progresif dan menjadi babak baru bagi PMI. Undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 2004 yang banyak dicatat sebagai hukum yang amat minim memberi perlindungan terhadap PMI yang sebagian besarnya adalah perempuan. Sungguh pun demikian, perlu diperiksa apakah undang-undang baru yang dianggap progresif itu cukup memberi perlindungan maksimal bagi PMI perempuan. Pendekatan jurisprudensi feminis akan digunakan sebagai alat analisis utama untuk mengkritisi substansi dalam undang-undang ini. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia sudah merespon keadilan gender. Sungguh pun Undang-Undang Pekerja Migran yang baru ini tampak progresif, mengakomodasi berbagai aspek perlindungan yang tidak tercantum dalam undang-undang sebelumnya, tetapi bila dianalisis dan dari perspektif keadilan gender, tampak ada saja ruang-ruang kosong yang masih memerlukan perbaikan. Pengakuan dan akomodasi terhadap berbagai pengalaman dan realitas PMI masih dapat dimasukkan ke dalam ruang yang memang disediakan untuk dibuat dalam peraturan pelaksanaan atau turunan. Tampak bahwa Undang-Undang Nomor 18 2017 ingin mengatasi berbagai permasalahan yang bermuara pada bagaimana PMI perempuan ditempatkan, diproyeksikan dalam struktur sosial, budaya, dan hukum sejak dari keluarga dan negara asal sampai masyarakat di negara tujuan dan pasar global, dan kemudian kembali lagi ke kampung halamannya. Cara undang-undang ini melindungi para pekerja migran diantaranya dengan cara membangun sistem dan prosedur administrasi yang murah melalui layanan terpadu satu pintu atau LTSP, mendorong lahirnya program pemberdayaan bagi PMI Purna dan memutus mata rantai banyak aktor yang mengambil keuntungan dari bisnis migrasi. Dapatkah undang-undang baru ini diimplementasikan agar mencapai tujuan tersebut? Apa saja kendala dan tantangannya? Mata rantai migrasi berawal dari keputusan PMI perempuan untuk pergi bermigrasi karena kewajiban menempatkan diri sebagai penyintas kemiskinan keluarga. Itu sebabnya keluarga dan komunitas merupakan elemen penting dalam jejaring migrasi. Penelitian pada migrasi orang Asia memperlihatkan bahwa keputusan melakukan migrasi pada dasarnya dibuat tidak berdasarkan keputusan individu, tapi keluarga.
seperti dikutip dalam Hugo tahun 2004. Dalam situasi perubahan sosial yang cepat, keluarga dapat memutuskan untuk mengirim anggota keluarga lebih dari satu orang untuk bermigrasi dengan tujuan memaksimalkan pendapatan dan memperoleh kesempatan bertahan dari kerentanan. Dalam banyak kasus, keputusan bermigrasi ditentukan oleh orang yang lebih tua, terutama laki-laki. Dalam hal ini, anak muda dan perempuan diharapkan dapat menuruti otoritas patriarki. Sejak perempuan memutuskan pergi bermigrasi, itulah terbentuk mata rantai bisnis migrasi yang panjang dan rumit. Mata rantai diawali dari broker kampung, biasanya orang yang dipercaya karena ketokohannya di kampung atau komunitas kecil agama. Perusahaan pengerah tenaga kerja lokal, instansi pemerintah, perusahaan pengerah tenaga kerja di negara tujuan, dan pasar global. Lain daripada itu, ada tenaga kesehatan yang memeriksa kesehatan para pekerja migran, industri penerbangan, biro perjalanan, balai pelatihan kerja, dan berbagai penyedia layanan jasa yang semuanya itu langsung maupun tidak mendapat keuntungan dari bisnis migrasi ini. Wilayah Condet misalnya adalah wajah dari tahap pra-pemberangkatan PMI sebelum menuju tahap berikutnya ke negara penempatan. Penampakan wilayah ini menjelaskan bagaimana mata rantai migrasi melibatkan banyak aktor yang terlibat dan mendapat keuntungan dari bisnis migrasi, seperti dikutip dalam Irianto tahun 2011. Jutaan orang saat ini menjadi bagian dari gelombang migrasi global yang sangat dinamis, dari dan ke segala penjuru dunia. Migrasi telah menyebabkan dunia kehilangan batas-batas konvensional karena gelombang migrasi telah menepis batas-batas negara, hukum, dan bahkan budaya. Batas negara menjadi hanya bersifat administratif dan hukum kehilangan batas jurisdiksi substantifnya, seperti dikutip dalam Penda Beckman et al. Tahun 2005. Migrasi telah menyebabkan pertemuan antar kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan massal dan global. Di seluruh dunia dapat ditemui adanya unsur kebudayaan global yang sangat terdukung oleh pertukaran uang dan jasa yang luar biasa kuatnya, dan teknologi informasi yang digunakan begitu agresif. Kebudayaan global hidup berdampingan dengan kebudayaan tradisional. Globalisasi menyiratkan penataan ulang secara mendasar tentang dinamika kultural dalam waktu dan ruang. Globalisasi adalah masa yang tak terelakkan oleh banyak negara dan bangsa. Tak satu pun negara di dunia ini yang mampu bertahan dengan komunitas monolitiknya, seperti dikutip oleh Inda dan Rosaldo tahun 2002. Di antara berbagai fenomena migrasi dapat dijumpai tumbuhnya feminisasi migrasi dan migrasi yang berwajah perempuan, seperti ditulis oleh Truong et al. Tahun 2013. Pasar dan ekonomi global yang berkembang pesat secara langsung berdampak terhadap terjadinya perubahan sosio-kultural masyarakat. Khususnya, masyarakat di negara-negara yang lebih sejahtera membutuhkan lebih banyak perempuan sebagai tenaga kerja murah untuk menggantikan peran perempuan dari kelas sosial yang lebih tinggi untuk mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Jumlah PMI perempuan terdiri dari 32% mereka yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan mengasuh bayi, dan 6% yang bekerja sebagai pengasuh orang tua dari keseluruhan 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. PMI perempuan jumlahnya setara dengan 7% angkatan kerja di Indonesia. Migrasi internasional ini memberi kontribusi ekonomi yang besar. Pada tahun 2016, mereka mengirim remitansi ke Indonesia sebesar 118 triliun rupiah atau sekitar 8,9 billion US dollar. Remitansi yang didapat ini sebesar 28% menopang keluarga miskin di Indonesia, menurut World Bank dan Australian Government 2017. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan pekerja migran perempuan. Pemerintah merespon anggapan kurang melindungi PMI, sebagaimana sudah menjadi rahasia umum, terutama perempuan pekerja rumah tangga yang diantaranya mengalami kekerasan fisik dan seksual, kerja paksa, dan upah yang tidak dibayar. Upaya pemerintah tersebut dapat diidentifikasi setidaknya dalam 3 hal. Pertama, melakukan moratorium untuk menghentikan pekerja migran Indonesia ke Malaysia selama 2 tahun sejak 2009 dan melarang perempuan untuk bekerja di Arab Saudi sebagai pekerja rumah tangga tahun 2011. Larangan ini diperluas ke 21 negara Timur Tengah, Afrika Utara dan Timur, dan Pakistan, seperti ditulis oleh World Bank dan Australian Government tahun 2017. Sungguh pun demikian, kebijakan moratorium ini tetap tidak menghentikan sama sekali gelombang migrasi. Dalam masa pemberlakuan moratorium, PMI yang nekat berangkat justru semakin tidak terlindungi karena mereka bermigrasi melalui jalur non-prosedural seperti ditunjukkan dalam penelitian ini. Kedua, menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang dapat dilihat sebagai upaya menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial atau Law as a Tool of Social Engineering yang dikenal dalam ajaran filsafat hukum Rousseau Pont, seperti yang ditulis oleh Moore tahun 1973.
Tujuannya adalah untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini adalah lebih memberi perlindungan kepada PMI. Ketiga, dalam beberapa tahun terakhir dapat dicatat sejumlah capaian kinerja pemerintah dalam memberi perlindungan berupa penyelesaian penghentian kasus hukuman mati, mengevakuasi pekerja migran Indonesia dari daerah perang dan bencana, serta membebaskan mereka dari penyanderaan. Menurut pemberitaan Kompas 12 Maret 2019, mereka yang berhasil dibebaskan dari hukuman mati adalah 205 orang. Tetapi 2 orang tidak bisa diselamatkan dan masih ada kasus yang dalam proses penyelesaian sebanyak 195 kasus. Sayangnya dalam urian data tersebut tidak ada data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Berbagai permasalahan migrasi, khususnya menjadikan pekerja migran perempuan sebagai korban, bermuara pada pemaknaan konsep sosial kultural tentang pekerjaan rumah tangga yang menentukan PMI perempuan diberi identitas sebagai siapa, dan selanjutnya juga menentukan keterbatasan perlindungan hukum. Di samping itu, terdapat masalah kelembagaan yang kurang responsif terhadap kebutuhan pekerja migran perempuan. Tahapan migrasi dari rekrutmen, pra-penempatan, sampai pada pembekalan sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta atau agensi pengerahan tenaga kerja, sehingga memunculkan mata rantai bisnis migrasi yang begitu kompleks. Dapatkah Undang-Undang Nomor 12 2017 mengatasi berbagai permasalahan migrasi yang sering menjadikan PMI perempuan sebagai korban ketidakadilan? Subjudul Kerangka Analisis. Bagaimana pekerja rumah tangga didefinisikan secara sosial dan kultural akan menentukan bagaimana perempuan pekerja rumah tangga migran diberi identitas dan diperlakukan sebagai apa, yang akhirnya berdampak pada perlindungan hukum. Tidak mudah untuk mendefinisikan hakikat dari pekerja migran rumah tangga secara persis karena keragaman perspektif kultural. Setiap budaya masyarakat dan bangsa bisa memiliki pemaknaan sendiri tentang pekerja rumah tangga itu, tetapi pada dasarnya mereka menggolongkan pekerja rumah tangga sebagai care work in the household atau labor of love, seperti dikutip dalam Truong tahun 2013. Dalam literatur terdapat berbagai definisi dan pendekatan terkait pekerja rumah tangga. Irianto dan Truong tahun 2013 menjelaskan bahwa pekerja rumah tangga dapat diterangkan dari perspektif kesetaraan gender melalui pembahasan konteks, isu, dan implikasinya. Penyebutan pekerjaan rumah tangga berubah-ubah, tergantung apa yang akan ditekankan, secara ekonomi, sosial, atau kultural. Tetapi esensinya adalah aktivitas yang berkaitan dengan pemeliharaan kelangsungan rumah tangga dan kesejahteraan anggotanya. Debat tentang definisi pekerjaan rumah atau housework oleh para pengarang seperti Kaluzinska 1980 melahirkan istilah baru sebagai pekerjaan domestik atau domestic labor dan pekerjaan rumah domestic work yang dikaitkan dengan hak perempuan dan laki-laki serta distribusi sumber daya atau upah terkait hak tersebut. Memahami pekerjaan rumah tangga juga harus melihatnya dari pendekatan sejarah dan kultural terkait hubungan antara negara, identitas gender perempuan dan laki-laki, juga keluarga, sehingga dapat dirumuskan hukum yang tepat dan upaya implementasinya. Secara kesejarahan, pekerjaan rumah tangga diberi kerangka beragam yang mencerminkan transformasi terkait relasi di antara para aktor. Kerangka tersebut mendefinisikan pekerjaan rumah tangga secara berubah-ubah sebagai social factory, the second shift, the care deficit, dan the international division of reproductive labor. Setiap penamaan itu mengacu pada objek regulasi dan implikasi pekerjaan rumah tangga seperti 1. Upah untuk pekerjaan menggantikan pekerjaan istri atau ibu rumah tangga. 2. Subsidi karena menggantikan pengasuhan anak yang ibunya bekerja. 3. Pertemuan antara paradigma pengasuhan dan paradigma migrasi serta konsekuensinya bagi pengaturan angkatan kerja migrasi di ranah pengasuhan. Pada masa kini, fenomena migrasi tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan konvensional tentang push and pull factor yang sudah usang. Persoalan politik identitas telah menempatkan pekerja migran sebagai other subaltern atau lian karena perbedaan ras, nasionalitas, etnisitas, dan gender dengan berbagai dampak diskriminatifnya. Seperti dikutip Schreiber et al. Tahun 2007.
Dengan demikian, menganalisis fenomena migrasi dengan pendekatan kultural, politik identitas, dan hak asasi manusia menjadi penting hari ini. Seperti dalam Keslos, De Haas, dan Miller tahun 2014. Permasalahan konseptual di atas menjelaskan mengapa pekerja migran perempuan ditempatkan sedemikian rupa dalam struktur yang paling tidak menguntungkan dirinya ketika menjadi bagian dalam migrasi global. Bagaimana pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai pekerjaan pengganti, tidak penting, dan menentukan seperti apakah pekerjaan rumah tangga migran perempuan diperlakukan oleh banyak aktor seperti aktor negara, agensi, dan majikan. Subjudul Metode Penelitian. Ada 3 pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Pertama, sejauh mana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memiliki perspektif perempuan? Dalam arti, bagaimanakah pekerja migran perempuan diposisikan? Apakah realitas dan pengalaman mereka diperhitungkan dan apakah undang-undang ini menguntungkan bagi mereka? Kedua, seberapa jauh undang-undang ini mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi perempuan pekerja migran sebagaimana yang sudah diatur dalam sejumlah instrumen hukum internasional yang memastikan standar hak asasi perempuan. Termasuk di dalamnya adalah hak-hak sebagai pekerja dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan seksual. Ketiga, seberapa jauhkah literasi hukum terkait keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dari para pemangku kepentingan dan pendamping pekerja migran, serta pekerja migran perempuan sendiri di tingkat kabupaten dan desa. Keempat, bagaimanakah realitas dan pengalaman pekerja migran perempuan bisa menjelaskan di manakah ruang-ruang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 dapat dibuat lebih mengakomodasi realitas dan pengalaman perempuan melalui peraturan pelaksanaan agar undang-undang ini bisa lebih berdaya guna untuk melindungi pekerja migran perempuan. Pendekatan penelitian ini berada dalam ranah sosiolegal atau pendekatan hukum interdisiplin. Sociolegal studies adalah suatu studi hukum yang dalam upayanya menjawab pertanyaan dan persoalan hukum dengan meminjam pendekatan ilmu lain seperti metode ilmu sosial, seperti dikutip dalam Banagher dan Trevor tahun 2005. Dalam penelitian ini, pertama, digunakan studi doktrinal dengan cara menyandingkan sejumlah instrumen hukum internasional yang berisi prinsip hak asasi manusia perempuan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh undang-undang baru ini telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan terhadap pekerja migran perempuan, termasuk perlindungan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan di tempat kerja. Instrumen yang digunakan untuk memeriksa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini yang terutama berasal dari Konvensi CEDAW, khususnya General Recommendation Nomor 26 dan Konvensi Perlindungan Hak Asasi Pekerja Migran dan Keluarganya, ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, dan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Jaminan Hak-Hak Pekerja Migran. Studi lapangan digunakan untuk mengetahui literasi hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan berbagai permasalahan dalam implementasi undang-undang ini nantinya. Dan metode yang digunakan adalah focus group discussion atau FGD, wawancara dan pengamatan. Penelitian lapangan dilakukan di 3 daerah yaitu Kabupaten Sukabumi. Di Kabupaten Sukabumi sendiri ada di Desa Jambenenggang, Curug Kembar, dan Sukabumi Kota. Kemudian di Lampung, di Desa Purwosari Lampung Selatan, dan di Kota Bandar Lampung, dan terakhir di Jakarta. Alasan memilih Sukabumi adalah karena di wilayah itu sudah terdapat layanan terpadu satu pintu atau LTSP sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang saat ini dilanjutkan menjadi LTSA, layanan terpadu satu atap. Di samping itu, di Sukabumi juga sudah dikenal program Desa Migran Produktif, Desmigratif di beberapa desa. Sementara wilayah Lampung dipilih karena di sana belum ada LTSA dan program Desmigratif. Penelitian di Jakarta dimaksudkan untuk mendapat informasi dari berbagai pihak terkait proses migrasi pada tingkat nasional. Penelitian lapangan di kedua wilayah melibatkan publik yang luas seperti kepala desa, perwakilan dari organisasi buruh migran, Dinas Kementerian Tenaga Kerja setempat, organisasi perempuan, perwakilan BPJS, kepolisian, resor. Pendeknya adalah semua aktor dan lembaga yang akan terlibat dalam layanan terpadu satu atap. Sementara itu, penelitian di Jakarta dilakukan dengan melakukan focus group discussion
dan wawancara yang tujuan utamanya adalah untuk mengetahui pada tingkat nasional upaya apa yang sudah dilakukan oleh lembaga pemangku kepentingan dalam membantu pemerintah menyusun aturan turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 agar responsif gender dan berbagai tantangan yang dihadapi. FGD dilakukan terhadap wakil dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPPA, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI, dan berbagai perwakilan lembaga terkait dalam mekanisme perlindungan buruh migran. Subjudul Analisis Teks Hukum. Dari hasil analisis tekstual atau desk review terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan kesesuaiannya dengan sejumlah instrumen hukum internasional, terlihat bahwa secara umum undang-undang baru ini sudah banyak mengakomodir semangat dan prinsip perlindungan pekerja migran, tetapi belum secara khusus menyatakan perlindungannya terhadap PMI perempuan. Untuk dapat mengakomodasi kepentingan PMI perempuan dalam aturan-aturan pelaksanaan atau turunan, maka diperlukan pengetahuan dan perspektif gender yang kuat dari para pihak atau pemangku kepentingan. Mengikuti aras pendekatan hukum berperspektif feminis, maka netralitas dan objektivitas hukum harus didekonstruksi karena keduanya, netralitas dan objektivitas, pada dasarnya hanya merupakan mitos. Pengalaman dan realitas perempuan harus diperhitungkan oleh hukum untuk mengetahui apakah hukum menguntungkan atau merugikannya. Marilah memeriksa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Penyebutan secara khusus perempuan dan pekerja rumah tangga adalah bentuk pengakuan dan semangat perlindungan. Namun penyebutan secara khusus ini tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Selanjutnya, penyebutan pekerja rumah tangga juga tidak ditemukan secara khusus, padahal PMI perempuan merupakan jumlah terbesar dari keseluruhan PMI, dan pada umumnya mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Ketiadaan penyebutan ini dapat dianggap sebagai ketiadaan pengakuan terhadap keberadaan mereka, dan tidak diakomodasinya realitas dan pengalaman mereka. Perlindungan terhadap PMI perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga terlebur dalam perlindungan yang umum bagi semua PMI. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 secara umum masih bersifat netral gender karena tidak secara spesifik membedakan pekerja migran perempuan dengan laki-laki. Migrasi bukanlah suatu fenomena yang netral gender karena fakta menunjukkan bahwa migrasi yang selama ini lebih berjalan lebih menampilkan wajah perempuan. Posisi perempuan pekerja migran harus sangat dipahami, berbeda dibandingkan dengan laki-laki karena cara, wilayah kerja, bentuk kerentanan dan risikonya berbeda. Hukum yang netral gender harus dibongkar. Ketika disandingkan dengan Konvensi CEDAW, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, terutama Rekomendasi Umum Nomor 26, selanjutnya disingkat CEDAW GR 26, maka segera terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 18 2017 ini tidak secara khusus bertujuan melindungi pekerja migran perempuan karena ketiadaan penyebutan perempuan secara khusus. Hal ini bisa diartikan ketidaksempurnaannya dalam memberi perlindungan bagi PMI perempuan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini terlihat belum mengakomodir secara khusus hak dan perlindungan pekerja migran perempuan, meskipun dalam undang-undang tersebut disebutkan adanya prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karenanya, penyebutan terhadap perempuan dan pekerja rumah tangga perempuan perlu ditambahkan dalam beberapa peraturan pelaksanaan tertentu yang paling relevan. Beberapa rekomendasi yang dimuat dalam CEDAW GR 26 untuk negara pengirim juga belum sepenuhnya diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Di antaranya adalah pertama, soal tugas diplomat dan konsuler di negara penempatan yang sesungguhnya mempunyai peran dan tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan bagi PMI pada saat mereka bekerja. Namun tampaknya Undang-Undang Nomor 18 2017 ini tidak mengatur secara jelas tentang tugas dan fungsi para diplomat dan konsuler terkait tanggung jawab memberi perlindungan kepada PMI perempuan. Kedua, mengenai soal materi pelatihan kurikulum yang perlu menjadi pengetahuan para calon pekerja migran, khususnya pekerja rumah tangga. Undang-undang baru ini juga tidak secara spesifik menyebutkan perlunya materi untuk PMI perempuan.
Padahal sudah diketahui pada umumnya mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang sangat rentan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara destinasi. Dengan fakta seperti ini, sangat diperlukan materi yang bermuatan pengetahuan hukum terkait perlindungan, di samping materi yang relevan dengan pekerjaan atau profesi. Terkait dengan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya, tampak bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini sudah mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan terhadap PMI dan keluarganya. Karena penyebutan keluarga sudah mendapat tempat dalam undang-undang baru ini. Namun hal yang secara khusus harus dicatat adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 belum mengakomodir hak anak baik laki-laki ataupun perempuan pekerja migran secara spesifik. Undang-undang ini hanya menyebutkan hak keluarga pekerja migran yang meliputi hak memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan PMI, hak menerima seluruh harta benda PMI yang meninggal di luar negeri, hak memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja calon PMI dan atau PMI, dan hak memperoleh akses berkomunikasi. Hak anak pekerja migran atas suatu nama, pendaftaran kelahiran dan kewarganegaraan, serta hak atas akses pendidikan tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Instrumen hukum internasional penting lainnya adalah ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Right of Migrant Worker, dan yang dikeluarkan 8 hari sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 disahkan, yaitu ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Right of Migrant Worker. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sudah mengakomodasi berbagai perlindungan hak bagi para pekerja migran dalam setiap tahapan migrasi sejak dari pra-pemberangkatan, penempatan, dan kepulangan. Di antaranya adalah soal pembebasan biaya yang berlebihan melebihi ketentuan, proses administrasi yang sederhana, persyaratan kesehatan yang harus dipenuhi, dan keharusan adanya perjanjian kerja. Hanya saja, yang belum dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 2017 adalah kepastian tentang jaminan kesejahteraan bagi pekerja migran purna dan sanksi bagi mereka yang melakukan tindakan yang merugikan para pekerja migran. Selanjutnya, jika disandingkan dengan sejumlah instrumen hukum internasional lainnya, berbagai prinsip perlindungan tampak sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Sebut saja misalnya, prinsip kerja layak dan tidak dipaksa. Prinsip ini tertuang dalam ketentuan mengenai kewajiban seorang calon PMI untuk mempunyai sertifikasi kompetensi. Tujuannya agar dapat menghindarkan calon PMI dipekerjakan secara paksa dan tidak layak, serta memungkinkan mereka untuk mendapatkan hak pekerja yang jelas terutama terkait jenis pekerjaan, tempat bekerja, dan gaji. Perlindungan jaminan sosial juga sudah diberikan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam bentuk BPJS, meskipun cakupannya lebih terbatas dibandingkan dengan yang diatur di dalam Konvensi Pekerja Migran dan Keluarganya. Dalam hal perdagangan manusia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga secara tidak langsung sudah berusaha meminimalisir persoalan tersebut melalui pasal-pasal tertentu. Beberapa prinsip perlindungan dan implementasinya sangat tergantung pada pemerintah negara penempatan, antara lain adalah: pertama, hak atas peradilan yang adil, terbuka, dan cepat, serta hak untuk menerima pendampingan yang tepat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini sebetulnya telah menjamin hak PMI untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum ketika mengalami permasalahan hukum selama berada di negara tujuan penempatan. Perlindungan tersebut meliputi pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh pemerintah pusat dan atau perwakilan Republik Indonesia, serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat. Akan tetapi, pemerintah Indonesia belum dapat menjamin bahwa peradilan yang dilakukan akan bersifat adil, terbuka, dan cepat. Perlu ada hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dengan negara penempatan agar prinsip ini dapat diberikan kepada PMI yang mengalami masalah hukum di sana. Kedua, kebebasan berserikat dan berkumpul. Implementasi hak ini sangat bergantung sekali pada situasi politik dan budaya pemerintah negara penempatan. Di negara-negara Timur Tengah, pada umumnya secara kultural tidak dikenal tradisi pertemuan yang bebas antara laki-laki dan perempuan di ranah publik, termasuk pertemuan untuk mewujudkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika PMI perempuan yang bekerja di ranah domestik mengalami kendala untuk mewujudkan hak-haknya di ranah publik.
Situasi ini berbeda dengan di Hong Kong misalnya, yang memiliki hukum yang melindungi pekerja migran, termasuk memberikan kebebasan yang memungkinkan mereka untuk berserikat dan berkumpul. Ketika situasi sosial, budaya, dan politik berpengaruh terhadap bagaimana pekerja migran dilindungi, maka perlu ada aturan yang memang khusus melindungi perempuan. CEDAW GR26 telah menyebutkan berbagai hak pekerja migran perempuan. Akan tetapi, implementasi hak ini memerlukan goodwill yang besar dari pemerintah negara penempatan. Jika mereka menganggap bahwa perempuan masih perlu dibatasi berkedudukan rendah karena tidak berpendidikan dan miskin, dan tidak ada upaya pencegahan untuk diperlakukan diskriminatif bahkan kekerasan, meskipun Undang-Undang Nomor 18 2017 sudah mengatur secara spesifik, maka posisi perempuan akan tetap rentan. Dalam situasi seperti ini, perlu upaya diplomatik yang keras dari pemerintah Indonesia untuk mendorong negara penempatan agar berkemauan untuk bersama-sama memberikan perlindungan kepada pekerja migran perempuan. Subjudul Literasi Hukum Belum Terbangun. Penelitian ini menemukan bahwa literasi hukum di kalangan subjek penelitian masih belum terbangun. Baik para PMI perempuan maupun para pemangku kepentingan masih banyak yang belum paham tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 18 2017 ini, dan bahkan termasuk aparat pemerintah yang lingkup kerjanya adalah pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Di samping itu, pada umumnya kesadaran dan sensitivitas gender juga tampak belum dimiliki. Dari hasil penelitian lapangan mengenai literasi hukum didapat temuan bahwa pengetahuan hukum tentang Undang-Undang Nomor 18 2017 tidak merata pada setiap aktor dan sektor yang terkait dalam bisnis migrasi. Kendati sudah ada upaya sosialisasi, tetapi tidak merata sampai ke desa-desa, baik di Sukabumi maupun di Lampung. Dengan demikian, para calon PMI dan bahkan aparat desa banyak yang belum tahu mengenai adanya undang-undang baru ini. Bahkan di desa Sukabumi yang ada program desmigratif pun ada kepala desa dan pekerja migran purna yang tidak tahu. Upaya sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 2017 dan kebijakan perlindungan PMI perlu digalakkan. Tetapi pertanyaan adalah sejauh mana sosialisasi dapat menjangkau para aktor sampai di tingkat desa? Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi? Pengetahuan hukum yang tidak merata ini adakah hubungannya dengan sosialisasi yang tidak terjadi? Dengan atau tanpa pemberlakuan kebijakan moratorium, tampaknya di desa-desa proses migrasi berjalan seperti biasa. Di Sukabumi misalnya, sebelum ada pemberlakuan moratorium, perempuan yang berangkat bermigrasi untuk menjadi pekerja rumah tangga ada sekitar 3.000-an. Dan setelah ada kebijakan moratorium, proses migrasi tetap berlanjut meski jumlahnya turun menjadi 1.000 orang per tahun. Dalam arti ini, keberangkatan non-prosedural masih banyak terjadi. Pemberian rekomendasi dari aparat desa dilakukan meskipun calon PMI tidak memenuhi persyaratan, seperti kecukupan umur atau kecukupan kompetensi. Aparat desa yang tidak memiliki pengetahuan hukum apabila ada masalah sangat mengandalkan LSM untuk turun tangan mengatasi. Sungguh pun demikian, ada catatan penting tentang berhasilnya desa di Sukabumi berkat kerjasama aparat desa dengan LSM dalam melahirkan peraturan desa tentang pencegahan perdagangan orang dan dibentuknya tim kolaborasi yang diberi nama Tim 11 untuk mengatasi berbagai persoalan terkait migrasi. Di tingkat kabupaten atau kota, aparat pemerintah relatif mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 18 2017, tetapi banyak di antara mereka masih menantikan peraturan pelaksanaan sebelum bisa melakukan tindakan perubahan yang mendasar sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang baru ini. Dalam hal ini, peran LSM sangat besar dalam melakukan sosialisasi kepada calon PMI. Sungguh pun mereka terkendala dana dan sumber daya manusia. Hal yang menarik adalah justru para aktor dari perusahaan ketenagakerjaan tampaknya lebih memiliki pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 18 2017 ini. Mereka mengerti bahwa peran mereka sangat diperkecil, bahkan hanya menjadi semacam biro perjalanan saja bagi para PMI. Namun tidak sedikit dari mereka yang masih tetap berusaha untuk memperluas peranannya, misalnya dalam ikut menyelenggarakan pelatihan. Bahkan setelah undang-undang ini berlaku, mereka tetap menjadi pendamping para calon PMI pergi ke LTSA. Subjudul Perlindungan Sebelum Keberangkatan. Terkait dengan perlindungan sebelum keberangkatan, khususnya terkait proses layanan administrasi yang sederhana melalui layanan terpadu satu atap atau LTSA, yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 2017, dapat diidentifikasi adanya kendala dalam pendirian dan pelaksanaannya.
Masalah yang dihadapi dalam pendirian LTSA adalah, pertama, informasi tentang mandat keharusan mendirikan LTSA dengan pemerintah kabupaten atau kota dan pemerintah desa sebagai penanggung jawab tidak diketahui dan dipahami secara merata. Aparat pemerintah di kabupaten atau kota pada umumnya lebih terinformasi tentang mandat didirikannya LTSA ini dibandingkan dengan pemerintah desa. Di Sukabumi sudah ada LTSA yang sebelumnya diberi nama sebagai LTSP, mengikuti regulasi yang lama, sementara itu di Lampung belum ada LTSA. Sungguh pun demikian, aparat pemerintah di kota Metro Bandar Lampung mengatakan ingin mendirikan LTSA dan menyatakan sudah mempersiapkannya. Sesungguh pun dana terbatas. Sementara di Lampung Selatan, aparatnya masih menantikan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 2017 karena khawatir LTSA yang didirikan akan tidak sesuai dengan yang dimandatkan. Kedua, aparat pemangku kepentingan, perwakilan dari perusahaan tenaga kerja dan pegiat LSM berpendapat bahwa banyak yang harus disediakan di LTSA. Di antaranya adalah kepastian tersebarnya informasi yang memberi pengetahuan kepada para calon PMI terkait soal-soal keberangkatan, negara penempatan, hak-hak dan kewajibannya. Diseminasi informasi bisa dilakukan dengan aplikasi sederhana, dan PMI bisa mengakses informasi tersebut melalui web yang dikelola bersama antara Kemenaker dan Kemenlu. Di samping itu, terdapat beberapa temuan yang menunjukkan sulitnya memutus mata rantai keberadaan para calok dan sponsor yang akan digantikan LTSA. Pertama, sudah terlalu lama dibiarkan calok dan sponsor beroperasi sampai ke desa-desa. Sungguh pun undang-undang ini mengatakan bahwa calon PMI tidak boleh dibebani biaya, tetapi PMI tetap harus menanggung biaya proses pembuatan dokumen dan pemeriksaan kesehatan. Biaya ini tidak akan mampu ditanggung oleh calon PMI karena dianggap cukup besar, dan disinilah mereka masih sangat tergantung pada para calok dan sponsor yang memang selalu siap sedia membiayai dan mengurus pembuatan dokumen sampai ke desa-desa. Sementara itu, aparat pemerintah dan petugas LTSA tidak memiliki kapasitas untuk beroperasi sampai ke desa-desa. Kedua, sudah terbangun persepsi di kalangan para pekerja migran bahwa mengurus dokumen itu sulit, dan calon PMI yang pendidikannya memang sangat rendah tidak akan mampu. Dalam hal ini, ketergantungan mereka terhadap sponsor dan calok tetap berlangsung. Di wilayah di mana LTSP atau LTSA sudah ada seperti di Sukabumi, tampak bahwa calok dan sponsor lebih memahami undang-undang baru. Calon PMI yang mendatangi LTSA tetap diantar oleh calok atau sponsor. Ketiga, tumbuh suburnya praktek pemberian uang saku atau disebut fee oleh mereka. Calon PMI mendapatkan uang saku sebelum dia berangkat dari calok atau sponsor. Uang ini cukup banyak, berkisar dari 4-5 juta. Uang saku ini dimaknai sebagai hadiah oleh para calon PMI, yang juga menjadi pendorong bagi mereka untuk tetap pergi bermigrasi dengan segala risikonya. Mereka tidak mengetahui bahwa uang saku ini akan diperhitungkan sebagai hutang. Bahkan nantinya uang saku akan diperhitungkan sebagai hutang bersama dengan uang transport dari kampung ke tempat penampungan, ongkos hidup selama berada dalam proses pelatihan sebelum keberangkatan, dan pengurusan dokumen dan tes kesehatan. Hutang ini akan melegitimasi dipotongnya gaji mereka nantinya. Berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan kultural berkelindan dengan fenomena keberangkatan perempuan bermigrasi. Ada saja pemangku kepentingan yang menganggap bahwa perlindungan terhadap perempuan harus dilakukan dengan cara melarang mereka pergi bermigrasi. Mereka ingin perempuan tetap berada dalam ranah domestik untuk memastikan kelangsungan hidup berkeluarga dan memastikan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Membatasi perempuan untuk menjadi PMI bukan bentuk perlindungan apabila kehidupan masyarakat masih sulit karena tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi di desa. Hal yang perlu dilakukan adalah bukan membatasi migrasi perempuan, melainkan membangun program-program pemberdayaan PMI di kantong-kantong PMI secara tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi alam dan sosio-kultural di wilayah tersebut. Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa program-program pemberdayaan yang diberikan masih bias gender dan usang. Pelatihan yang diberikan sangat terbatas dalam ranah yang dianggap khas perempuan, seperti memasak dan menjahit. Pelatihan yang bersifat teknik seperti digitalisasi, kelistrikan, atau permesinan hampir tidak pernah diberikan kepada perempuan. Cara berpikir bias gender yang ditemukan ketika calon PMI perempuan dianggap tidak mampu untuk mengurus sendiri persyaratan menjadi PMI. Pemikiran ini didasari anggapan bahwa PMI perempuan tidak berpendidikan dan miskin sehingga layak dibantu. Pemikiran ini sebenarnya menyediakan celah bagi calon PMI perempuan untuk dieksploitasi oleh para calok dan sponsor, karena menjadi alasan bagi mereka untuk
untuk melanggengkan ketergantungan perempuan dalam pengurusan dokumen dan menemani mereka sampai ke LTSA. Dalam hal ini, beberapa LSM perempuan memaksa calon PMI perempuan untuk mengurus sendiri persyaratan menjadi PMI, bukan karena tidak memiliki belas kasihan, tetapi untuk memberdayakan perempuan agar dapat melepaskan ketergantungannya kepada sponsor atau calok yang justru memanfaatkan mereka. Spirit kemandirian inilah yang kiranya membentuk perlindungan PMI di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Sejalan dengan spirit mendirikan PMI perempuan, undang-undang ini memang memberi kemudahan proses administrasi ditandai dengan slogan mudah, murah, dan cepat melalui LTSA. Untuk dapat menciptakan LTSA seperti yang dicita-citakan, diperlukan sarana dan prasarana yang baik, termasuk sumber daya manusia atau SDM yang berdedikasi dan berpengetahuan, termasuk memiliki perspektif keadilan gender. Subjudul Perlindungan selama bekerja. Paradigma pelindungan bagi keluarga PMI selama PMI bekerja yang sudah termuat spiritnya dalam Undang-Undang Nomor 18 2017 perlu disosialisasi. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga harus memastikan bahwa ketika perempuan menjadi PMI, anak-anak dan suaminya dapat hidup dengan layak, anak-anak tetap mendapat kasih sayang karena diurus dengan baik oleh suami maupun kerabat. Dalam perspektif gender, pengasuhan anak dalam keluarga bukan dominasi perempuan, tetapi laki-laki juga bisa melakukannya. Masalah muncul biasanya karena adanya budaya yang menempatkan perempuan sebagai ibu domestik, sehingga jika perempuan tidak ada, maka rumah tangganya akan berantakan. Oleh karenanya, perlu ada sosialisasi, pendampingan, dan program bagi keluarga yang ditinggal bekerja ke luar negeri oleh PMI perempuan. Selanjutnya, bagi PMI perempuan sendiri, upaya memberi perlindungan kepadanya selama bekerja bukan merupakan hal yang mudah dilakukan, karena berkaitan dengan yurisdiksi negara dan goodwill dari pemerintah negara penempatan. Pemerintah Indonesia tidak bisa memaksa pemerintah negara penempatan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan, terutama pekerja rumah tangga. Berbagai negara destinasi belum meratifikasi Undang-Undang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya, dan tidak memiliki perlindungan hukum khusus bagi perempuan pekerja migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di negara mereka masing-masing, termasuk Indonesia. Uni Emirat Arab sebagai contoh bahkan mengecualikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dari undang-undang perburuannya. Hal ini terkait dengan konsep pekerja rumah tangga bukan pekerja formal, hanya merupakan orang yang diundang masuk ke dalam keluarga-keluarga. Seperti dikutip oleh Irianto tahun 2011. Persoalan mendasar dari terjadinya berbagai masalah di negara destinasi adalah pemaknaan pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan pengganti, rendah, dan oleh karenanya diletakkan di sektor informal dengan implikasi tanpa perlindungan hukum. Di samping itu adalah struktur sosial budaya masyarakat negara-negara destinasi khususnya Timur Tengah yang sangat jelas memberi identitas dan menempatkan PMI sebagai siapa dan berada di strata yang mana. Struktur sosial kultural masyarakat mereka pada umumnya menempatkan PMI sebagai lian atau other karena berbeda bangsa, ras, etnik, kelas sosial, dan perempuan meski beridentitas agama sama dan melakukan pekerjaan yang dianggap rendah. Perlindungan bagi PMI di negara destinasi semakin sulit dilakukan bagi PMI yang tidak terdaftar dan datang dengan cara non-prosedural. Sementara PMI yang terdaftar saja belum tentu mendapat jaminan bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan dan perlindungan hukum. Kebijakan moratorium yang saat ini diterapkan untuk negara Timur Tengah tetap tidak mampu membendung arus migrasi, bahkan memperbesar masalah PMI yang tidak terdaftar dan berada di jalur non-prosedural. Hal ini dibuktikan dengan tetap munculnya berbagai kasus hukum yang biasanya penyelesaiannya baru dilakukan saat sudah ramai dibicarakan media dan diketahui halayak ramai. Dalam kondisi moratorium, maka mereka makin tidak terlindungi karena berangkat secara ilegal atau disebut sebagai PMI jalur non-prosedural. Dalam hal ini, bila PMI menghadapi kasus hukum, maka upaya memulangkan mereka atau mencari bantuan hukum merupakan jalan yang lebih sukar ditempuh. Terakhir, terkait perlindungan setelah bekerja, Undang-Undang Nomor 18 2017 sudah mengatur hal-hal yang penting terkait kepulangan PMI purna, termasuk fasilitas kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi, fasilitas pengurusan apabila ada PMI yang sakit dan meninggal, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial,
dan pemberdayaan PMI dan keluarganya. Semua perlindungan dalam fase kepulangan ini di bawah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Karena undang-undang ini baru berusia 2-3 tahun, maka belum dapat dilihat sepenuhnya bagaimana implementasinya dalam melindungi PMI pada tahap akhir perjalanannya bermigrasi, yaitu sampai kembali ke rumah. Subjudul: Dimintakan peninjauan kembali. Pada bulan Juli 2020, penelitian diminta LSM Migrancare memberi keahlian di depan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan peninjauan kembali beberapa pasal dari Undang-Undang 18/2017. Para pemohon peninjauan kembali yaitu Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau ASPATAKI, keberatan dengan dimuatnya pasal yang bermuatan ancaman pidana. Hukuman tersebut akan dijatuhkan kepada mereka yang bertanggung jawab apabila PMI mengalami salah penempatan di tempat kerja. Padahal pasal bermuatan ancaman pidana ini penting sekali mengingat berbagai kesalahan penanganan dan penempatan PMI selama bertahun-tahun banyak yang sampai mengakibatkan dampak fatal, termasuk mereka harus mengalami di penjara dan mendapatkan hukuman mati. Tidak ada seorang pun dari mata rantai bisnis migrasi yang bertanggung jawab dan dikenai sanksi atas dampak yang membahayakan nasib PMI. Baru dalam undang-undang ini dimuat pasal-pasal berisi ancaman pidana terhadap mereka yang salah dalam melakukan penempatan. Seharusnya, tanda kutip salah penempatan dimaknai secara lebih luas, baik langsung maupun tidak langsung, karena harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap dampak fatal terhadap PMI yang ditimbulkan salah penempatan tersebut. Di samping ASPATAKI, juga keberatan karena undang-undang ini menetapkan uang deposit yang dianggap besar terhadap seseorang atau pihak yang akan membuka perusahaan pengerah tenaga kerja. Berikut ini adalah penjelasan mengenai norma hukum pasal 54 ayat 1 huruf A dan huruf B dan pasal 82 huruf 1 serta pasal 85 huruf A dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, menjadi bagian integral dan penting dari keseluruhan perlindungan terhadap PMI, khususnya perempuan. Argumentasi dalam dokumen ini didasarkan pada hasil penelitian yang pernah saya lakukan dan dipublikasikan, seperti dikutip dalam Irianto tahun 2011, Irianto dan Truong dalam tahun 2014, dan IDRC tahun 2013. Mengapa salah penempatan bisa berakibat fatal dan oleh karenanya penting memuat pemidanaan? Hal ini terkait dengan buruknya tata kelola penempatan PMI, termasuk penempatan yang tanpa asesmen dan tanpa informasi memadai sehingga muncul kesukarelaan atau informed consent. Pertama, di beberapa negara tujuan pada umumnya di wilayah Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab (UEA), tidak ada satupun regulasi yang dibuat secara khusus untuk melindungi pekerja migran yang bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga dan sektor bangunan. Undang-undang perburuhan mereka secara khusus mengecualikan perlindungan terhadap kategori pekerja informal. Padahal PMI perempuan paling banyak bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang dikategorikan sebagai bukan pekerjaan profesional, melainkan undangan keluarga untuk melakukan pekerjaan rendahan. Pendeknya, pekerjaan sektor informal. Tidak mengherankan karena hampir 100% PMI yang bekerja di UEA tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai. Pada umumnya tamat SD atau bahkan tidak tamat SD. Perlindungan hukum baru didapat oleh mereka yang bekerja di sektor formal yang tentu saja menuntut pendidikan dan keterampilan yang memadai, seperti dikutip dalam Irianto tahun 2011. Kedua, karena ketiadaan hukum formal yang melindungi, maka urusan PMI domestik tidak ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja, melainkan kantor urusan imigrasi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sistem semacam itu dengan keterbatasan pegawai di kantor imigrasi menimbulkan banyak masalah, termasuk banyak sengketa yang tidak mampu ditangani kantor imigrasi dan terpaksa diatasi oleh kantor perwakilan negara pengirim yang padahal tidak boleh menurut kontrak. Ketiga, satu-satunya alat perlindungan adalah kontrak. Namun sayangnya terdapat 3 macam kontrak yang menunjukkan ketiadaan kepastian hukum. Pertama adalah kontrak yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39/2004. Kedua, kontrak yang diwajibkan oleh pemerintah UEA yang ditandatangani oleh pihak majikan dan pekerja.
sejak April 2007 dan harus ditandatangani di depan petugas kantor imigrasi begitu PMI tiba di UEA. Namun dalam praktiknya banyak yang ditandatangani di sembarang tempat. Kontrak kedua ini berisi hal-hal yang bertujuan melindungi kedua pihak, tetapi sayangnya ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris yang kemungkinan tidak dimengerti oleh PMI. Di situ juga terdapat klausul yang umumnya sukar untuk diterapkan, yaitu setiap bentuk sengketa apapun antara majikan dan PMI harus diselesaikan di kantor imigrasi dan negara pengirim tidak boleh ikut campur. Namun dalam kenyataannya, di setiap perwakilan negara pengirim seperti Indonesia selalu ada ratusan pekerja migran yang lari dari majikan atau agen mereka. Di shelter KBRI Abu Dhabi ada sekitar 60 orang, di Konjen ada sekitar 100 orang pada tahun 2011. Kontrak ketiga adalah yang dibuat oleh kantor agen di UEA, yang ditandatangani hanya oleh pemilik agen dan calon majikan. Sebagian besarnya tentang penggantian PMI apabila selama masa 3 bulan mereka tidak bisa tinggal lagi di rumah majikannya karena berbagai sebab. Ketiga kontrak ini berimpitan atau bertabrakan satu sama lain. Misalnya, sama-sama mengatur soal besarnya gaji yang ditulis secara berbeda-beda. Kontrak yang efektif dalam hal ini adalah yang ketiga. Pada umumnya, PMI menerima sekitar separuh dari upah minimum di negeri itu, yang adalah 1.300 dirham, tetapi ditulis dalam kontrak sekitar 600 dirham atau paling banyak 700, seperti dikutip dalam Irianto tahun 2011. Keempat, mereka tidak memiliki akses keadilan yang didasarkan pada A. Literasi terkait sistem budaya dan struktur sosial masyarakat Arab di negara tujuan. B. Literasi pengetahuan hukum terkait perlindungan hukum apa yang bisa diakses bila mereka berhadapan dengan hukum. C. Akses terhadap identitas hukum. Tidak satupun di shelter memegang paspor atau identitas diri apapun atau juga identitas yang dipalsukan dalam paspor. D. Ketiadaan akses bantuan hukum yang mudah didapat. Kelima, tidak sedikit yang dipenjara karena tidak dimilikinya akses keadilan terkait poin keempat di atas. Padahal mereka adalah korban dari relasi kuasa yang timpang antara mereka dengan banyak aktor terutama majikannya. Maka mereka rentan terhadap tidak dipenuhinya hak sebagai pekerja. Mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual dari majikan laki-laki, anak laki-laki majikan, bahkan majikan perempuan sendiri. Mengapa semua itu terjadi? Hal ini terkait dengan pelatihan atau pembekalan yang patut dipertanyakan dalam tahap pra-pemberangkatan. Seperti di wilayah Condet, bagaimana silabusnya? Materi dan metode seperti apa yang diberikan? Apakah materi yang dibutuhkan dalam poin keempat di atas dipenuhi? Undang-Undang Nomor 39 2004 sangat meminimalkan pengawasan pemerintah. Hampir semua tahapan imigrasi yang melibatkan jumlah manusia, terbesarnya adalah perempuan itu, diserahkan kepada pihak swasta. Siapakah yang harus bertanggung jawab? Mengingat berbagai peristiwa di tahap penempatan atau negara tujuan di atas, maka penetapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 2017 ini merupakan keharusan. Bagaimanapun harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap berbagai kelalaian yang berakibat potensial mengancam nyawa tersebut. Semua peristiwa itu meniadakan martabat kemanusiaan warga negara dari suatu bangsa besar, yaitu bangsa Indonesia. Mereka direduksi sebagai angka atau komoditas saja yang menguntungkan bagi banyak pihak atas kelelahan dan keringat mereka. Beberapa hal penting terkait penetapan jumlah deposit dengan jumlah yang memadai adalah: pertama, terkait berbagai kasus di negara tujuan di atas menunjukkan dibutuhkannya dana yang besar untuk A. Pencegahan dan pemulihan apabila terjadi berbagai kasus yang meniadakan hak-hak PMI, ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan kerja atau kematian. B. Terjadinya kasus hukum yang menimpa PMI menyebabkan dibutuhkannya dampingan dan bantuan hukum yang mahal karena harus menggunakan jasa advokat di negara tujuan. Apalagi bila terjadi pembatalan hukuman mati dengan mengganti kerugian berupa diat yang begitu mahal. C. Penampungan bagi PMI yang melarikan diri dari majikan atau agen disediakan oleh pemerintah, KBRI maupun Konjen, yang sudah pasti membutuhkan dana besar untuk penyewaan, pemeliharaan shelter, dan pemberian makanan dan kebutuhan hidup setiap hari bagi PMI. Mereka bisa berada lama sekali di shelter tanpa kepastian karena lamanya proses hukum, atau ketiadaan ongkos untuk pulang ke tanah air.
Ongkos pulang yang seharusnya menjadi kewajiban majikan tidak bisa dimintakan apabila PMI lari dan majikan menyatakan absconded, melepaskan tanggung jawab. Di samping itu, di tanah air sendiri ada begitu banyak pihak yang ingin menjadi agen pengerah tenaga kerja, dan untuk menyiasati hukum yang berlaku diciptakan suatu sistem yang disebut numpang proses atau beli bendera. Artinya, satu lisensi yang dimiliki oleh suatu perusahaan pengerah tenaga kerja diperbanyak oleh beberapa perusahaan atau perorangan dengan mudahnya, hanya dengan cara membayar. Besarnya bayaran ditentukan oleh beberapa orang yang berhasil direkrut. Inilah yang menyebabkan angka resmi agen pengerah tenaga kerja yang terdaftar berkisar sekitar 400-500 buah, tetapi yang beroperasi bisa menjadi 2 kali lipat, seperti dikutip dalam Irianto tahun 2011. Pemilihan agen pengerah tenaga kerja tempat mereka menginduk biasanya dilakukan dengan pertimbangan hubungan kekerabatan atau pertemanan. Tahapan kegiatan proses pengiriman dan penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan melalui praktek numpang proses sama dengan prosedur resmi yang dilakukan oleh agen pengerah tenaga kerja. Prosedur dimulai dengan proses perekrutan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan bagi perempuan calon pekerja migran yang sudah direkrut. Jika dia dinyatakan sehat dan layak untuk ditempatkan, maka dia akan mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Kerja atau BLK. Jika lulus tes pelatihan, maka dia akan lanjut kepada tahap pembuatan paspor, visa, dan surat pemberangkatan. Tahap terakhir adalah mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan atau PAP. Subjudul kesimpulan. Hal yang dibutuhkan oleh PMI adalah implementasi dari semua kandungan pasal yang sudah dirumuskan secara normatif baik itu. Namun, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran yang baru ini belum sempurna. Masih membutuhkan peraturan pelaksanaan yang secara eksplisit harus menyebutkan soal PMI perempuan dan pekerjaan domestik dalam skema perlindungannya di berbagai tahapan migrasi. Peraturan pelaksanaan juga harus sangat memperhitungkan pengalaman dan realitas perempuan. Hal berikutnya yang penting adalah memberikan keadilan dengan mengubah paradigma bahwa segala tindakan yang berakibat fatal bagi PMI bila sampai menimbulkan kematian dan masuk penjara dan haknya sebagai buruh tidak terpenuhi, maka memang harus ada orang yang bertanggung jawab. Kelalaian terhadap tanggung jawab ini berupa ancaman pidana adalah sudah tepat dicantumkan dalam undang-undang baru ini. Tampaknya, pendampingan untuk bisa memanfaatkan LTSA atau layanan terpadu satu atap bagi calon PMI sangat dibutuhkan. Bila pendampingan ini tidak bisa diberikan, maka calon PMI akan kembali jatuh ke dalam jasa percaloan. Kemudian adalah pendampingan penyelesaian masalah, pemenuhan hak-hak yang belum terpenuhi, dan pendampingan pengelolaan keuangan dan penyediaan program-program pengembangan usaha sangat diperlukan oleh PMI Purna. Banyak PMI Purna mengalami beragam masalah seperti hak-haknya dikurangi atau tidak terpenuhinya, termasuk dalam hal gaji. Pemulihan hak dalam bentuk menempatkan gaji yang belum dibayar memerlukan upaya diplomatik antar negara yang pengurusannya terlihat cukup rumit. Mereka yang mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis gender adalah yang paling parah masalahnya dan memerlukan upaya penyembuhan trauma yang rumit dan amat panjang. Tampaknya PMI Purna membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola remitansi ekonomi yang didapat selama masa bekerja, karena tidak jarang uang habis tanpa kejelasan. Catatan pentingnya adalah remitansi sosial dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman yang didapat selama bekerja di negara lain adalah modal sosial yang tidak kalah penting dari remitansi ekonomi, dan dibutuhkan PMI perempuan untuk melanjutkan hidupnya di kampung halaman dengan lebih berdaya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dirumuskan sejumlah rekomendasi yang kemungkinan bisa menjadi masukan atau bahkan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam menyusun peraturan turunan atau pelaksanaan. Rekomendasi ini terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Integrasi keadilan gender dalam peraturan pelaksanaan. 2. Pentingnya literasi hukum atau pengetahuan hukum. 3. Perlindungan pada tahap pra-keberangkatan. 4. Perlindungan pada tahap bekerja. Dan 5. Perlindungan pada tahap kepulangan. Kita selesai dan akan berlanjut ke tulisan berikutnya, tulisan ketiga.